Selamat datang dalam sesi bacaan buku harian Santa Faustina. Para opa, oma, bapak, ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, mari kita baca dan dengarkan bersama-sama. Buku harian Santa Faustina nomor 441 sampai 445. Pernah gambar kerahiman ilahi dipajang di atas altar selama perarakan sakramen Maha Kudus. Ketika imam mentatahkan sakramen Maha Kudus dan paduan suara mulai menyanyi, sinar dari gambar kerahiman ilahi itu menembus hosti kudus dan menyebar ke seluruh dunia. Kemudian aku mendengar kata-kata ini, "Sinar kerahiman ini akan tersalur lewat engkau, sama seperti mereka tersalur lewat hosti ini. Dan sinar itu akan memancar ke seluruh dunia." Waktu mendengar kata-kata ini, sukacita yang mendalam memenuhi jiwaku. Pernah ketika Bapak pengakuanku sedang merayakan misa, aku melihat seperti biasa kanak-kanak Yesus ada di altar sejak saat persiapan persembahan. Tetapi sesaat sebelum hosti diangkat, imam itu menghilang dari pandanganku, dan hanya Yesus sendiri yang tinggal. Ketika saat pengangkatan hosti mendekat, Yesus mengambil hosti dan piala dengan tangannya yang mungil, dan mengangkatnya bersama-sama, sambil menengadah ke surga. Dan sesaat kemudian, aku sekali lagi melihat Bapa pengakuanku. Aku bertanya kepada kanak-kanak Yesus, di mana imam berada, pada waktu aku tidak melihatnya. Yesus menjawab, "Di dalam hatiku." Tetapi aku tidak dapat memahami sesuatu pun lebih dari kata-kata Yesus itu. Pada suatu kesempatan, aku mendengar kata-kata ini, "Aku ingin agar engkau hidup menurut kehendakku dalam lubuk jiwamu yang paling rahasia." Aku merenungkan kata-kata ini yang berbicara dengan jelas kepada hatiku. Ini terjadi pada hari pengakuan dosa untuk kongregasi. Ketika aku pergi ke pengakuan dosa dan mengakukan dosa-dosaku, imam mengulangi kepadaku kata-kata yang sama yang telah dikatakan Tuhan sebelumnya. Imam itu mengucapkan kata-kata yang mendalam ini kepadaku. Ada 3 tingkat dalam menggenapi kehendak Allah. Tingkat yang pertama, jiwa melaksanakan semua peraturan dan statuta yang menyangkut kepatuhan lahiria. Tingkat yang kedua, jiwa menerima ilham-ilham batin dan melaksanakannya dengan setia. Pada tingkat yang ketiga, jiwa yang berserah penuh kepada kehendak Allah, membiarkan Allah menggunakannya dengan bebas, dan Allah melakukannya seturut perkenannya. Dan jiwa itu menjadi alat yang patuh di tangan Allah. Dan imam itu berkata bahwa aku berada pada tingkat kedua dalam memenuhi kehendak Allah, dan bahwa aku belum mencapai tingkat yang ketiga. Tetapi aku harus berusaha untuk mencapainya. Kata-kata ini menembus hatiku. Aku melihat dengan jelas bahwa Allah sering memberikan kepada imam ini pengetahuan tentang apa yang terjadi dalam lubuk jiwaku.
Ini sama sekali tidak mengherankan aku. Sungguh, aku bersyukur kepada Allah bahwa Ia telah memilih orang seperti itu. Kamis, adorasi malam. Ketika aku datang untuk adorasi, suatu permenungan batin langsung menguasai aku. Dan aku melihat Tuhan Yesus terikat pada suatu tiang, dilucuti dari pakaiannya, dan seketika itu juga ia mulai didera. Aku melihat 4 laki-laki yang secara bergilir mendera Tuhan dengan cambuk-cambuknya. Jantungku hampir berhenti berdenyut menyaksikan penyiksaan itu. Tuhan berkata kepadaku, Aku menderita siksaan yang bahkan lebih pedih daripada yang engkau saksikan. Dan Yesus memberitahukan kepadaku, demi dosa-dosa macam apa ia rela menyerahkan dirinya untuk didera, yakni dosa melawan kemurnian. Oh, betapa mengerikan penderitaan moral Yesus selama ia didera. Kemudian Yesus berkata kepadaku, Pandanglah dan lihatlah bangsa manusia dalam keadaannya yang sekarang. Seketika itu juga, aku melihat hal-hal yang mengerikan. Para algojo meninggalkan Yesus, dan orang lain mulai mendera Dia. Mereka menimpakan deraan-deraan kejam, dan memukuli Tuhan dengan tanpa belas kasihan. Mereka ini adalah para imam, biarawan dan biarawati, dan para pejabat tertinggi gereja. Semua ini membuat aku sangat tercengang. Ada juga umat awam dari segala usia dan tingkat kehidupan. Semuanya menimpakan kebencian mereka atas Yesus yang tidak bersalah. Melihat ini, hatiku seolah-olah terjatuh dalam sakratul maut. Dan sementara para algojo mendera Dia, Yesus tetap diam dan menatap ke kejauhan. Tetapi ketika jiwa-jiwa lain yang aku sebutkan itu mendera Dia, Yesus menutup matanya, dan rintihan lembut tetapi sangat memilukan terlontar dari hatinya. Dan Yesus membuatku tahu dengan jelas betapa besarnya kejahatan jiwa-jiwa yang tidak tahu terima kasih ini. Engkau lihat, inilah siksaan yang lebih berat daripada kematianku. Kemudian bibirku pun terkatup rapat, dan aku mulai mengalami sakratul maut. Dan aku merasakan bahwa tak seorang pun akan menghibur aku atau merenggut aku dari keadaan itu, selain Dia yang telah menempatkan aku. Kemudian Tuhan berkata kepadaku, Aku melihat penderitaan hatimu yang tulus, yang membawa penghiburan besar kepada hatiku. Lihatlah dan nikmatilah penghiburan. Demikian telah kita baca dan dengarkan bersama-sama buku harian Santa Faustina hari ini. Kita akan lanjutkan bersama-sama besok di waktu yang sama. Berkah dalam.